Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara lewat video ini. Saya ingin memberikan cerita ataupun juga pembahasan tentang bagaimana kekristenan itu bisa lahir di muka bumi ini. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara yang belum mengetahui atau belum pernah mendengarkan sejarah ini, saudara pasti akan dicerahkan dan saudara pasti akan mendapatkan kekuatan karena kekristenan itu bisa lahir karena melewati musim-musim yang sukar yang terjadi, tetapi justru hari ini kekristenan ya ada di hampir seluruh dunia dan kurang lebih ada 2,38 miliar manusia di dunia ini yang menganut agama Kristen, bahkan juga 33% populasi dunia ini adalah beragama Kristen. Nah, saya akan menceritakan pembahasan tentang kekristenan. Biarlah saya dan saudara terus mengikuti dan kita semua bisa dicerahkan dan dikuatkan. Saya langsung kepada poin-poinnya. Bagaimana kekristenan itu bisa lahir atau kekristenan itu bisa ada sampai hari ini? Yang pertama adalah kekristenan itu lahir karena ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus tampil di dunia ini, waktu dia berusia 30 tahun, dia melayani 3 tahun setengah dan akhirnya setelah itu dia naik ke Kalvari, dia mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Maka Yesus adalah seorang tokoh sejarah, saudara-saudara, yang sangat-sangat tidak bisa dibendung dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus pada waktu itu. Pada waktu dia tampil, maka dia itu membawa sebuah pengajaran yang sangat-sangat berbeda yang diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi maupun juga satu lembaga agama orang Yahudi namanya adalah Mahkamah Agama. Pada waktu itu dia tampil dan dia merangkumkan, menyederhanakan hukum Taurat itu menjadi hukum kasih karunia. Sehingga tidak heran hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu dia tampil, saudara, maka dia itu memilih kurang lebih 12 murid untuk bersama-sama dengan dia. Dan ketika Yesus itu mau untuk memulai pelayanannya, maka dia ini mengajarkan ajaran-ajaran ini secara istimewa atau secara spesifik kepada 12 muridnya. Tetapi juga dia mengajarkan ajaran-ajarannya ini kepada banyak orang yang mendengarnya. Dan kalau saya dan saudara mengikuti mulai dari Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, maka itu merupakan ajaran-ajaran Kristen yang sangat fundamental atau sangat mendasar. Kenapa? Karena itu adalah tradisi-tradisi daripada orang-orang Yahudi atau kewajiban-kewajiban daripada orang-orang Yahudi yang biasa mereka lakukan. Tetapi pada waktu Yesus tampil, maka dia melakukan satu pembaharuan yang sangat-sangat luar biasa memberkati orang-orang pada waktu itu. Contohnya waktu dia tampil, dia berkata bahwa waktu engkau memberikan sedekah, maka hendaklah apa yang diberikan oleh tangan kananmu itu tidak diketahui oleh tangan kirimu. Maka Bapamu yang ada di sorga itu akan melihat engkau yang ada di tempat yang tersembunyi dan ia akan membalas kepada engkau. Saudara, kemudian Yesus mengajarkan lagi, apabila engkau berdoa, jangan engkau berdoa seperti orang yang munafik. Tetapi waktu engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat engkau ada di tempat tersembunyi yang sedang berdoa, maka dia akan mendengar menjawab doamu. Bahkan waktu engkau berdoa, janganlah seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memamerkan ketika mereka berdoa. Tetapi berdoa itu to the point, karena Bapamu yang ada di sorga tahu bahwa apa yang engkau sedang membutuhkannya. Kemudian Yesus juga mengajarkan tentang bagaimana itu menginvestasikan harta kita itu ke dalam kerajaan Allah. Nah, dia berkata bahwa ketika kita
menabur ya untuk kerajaan Allah, maka kita itu menyimpan harta di sorga. Akhirnya dia berkata bahwa ketika kita memberi untuk Tuhan, maka janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, sebab Bapa kita yang ada di sorga tahu bahwa kita memerlukan segala yang kita butuhkan secara jasmani dalam kehidupan kita. Bahkan saudara-saudara, waktu kita membaca tentang perjalanan Yesus melayani, maka salah satu ajaran ya yang dia bagikan itu adalah kasih. Waktu saudara membaca Injil Matius ya pasal yang kelima, itu kurang lebih ada 9 ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka itu akan dipuaskan, dan seterusnya. Dan yang menarik, setelah Yesus mengajarkan ucapan-ucapan bahagia itu, di bawahnya itu Yesus mengajarkan tentang betapa pentingnya firman Tuhan. Sehingga satu iota atau satu titik pun juga tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah. Dan dia merangkumkan ajaran-ajaran hukum Taurat itu secara simpel, sederhana, dan itu sangat-sangat mendarat kepada orang-orang pada waktu itu. Dia berkata bahwa kalau engkau ingin mempersembahkan persembahanmu dan engkau teringat akan sesuatu yang engkau perbuat kepada saudaramu, segeralah tinggalkan persembahanmu itu dan pergilah berdamailah dulu dengan saudaramu, maka engkau barulah mempersembahkan korbanmu kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa waktu kita yang namanya melihat seorang wanita tanpa kita bersetubuh dengan dia, tetapi kita mengingininya dalam hati kita, maka kita itu sudah melakukan perzinahan. Bahkan Yesus juga mengajarkan, kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalau ada yang hendak mengambil bajumu, berikanlah jubahmu. Kalau ada yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saudara-saudara, ajaran ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Seorang tokoh yang sangat-sangat istimewa, sederhana, ya cerdas, ya berhikmat, itu mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat-sangat memberkati orang-orang pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi mereka yang sedang lapar dan haus akan kebenaran, di tengah situasi mereka yang letih lesu ya karena penindasan daripada orang-orang Roma pada waktu itu, Yesus hadir saudara-saudara dan membawa satu pembaruan lewat pengajarannya. Sehingga waktu saya dan saudara belajar tentang sejarah kekristenan, maka kata Kristen itu saudara berasal dari kata Yunani Kristianos yang artinya adalah pengikut Yesus. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang sangat-sangat ya terkagum-kagum dengan pengajarannya. Sehingga mereka berkata bahwa Yesus mengajar itu berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia mengajar diurapi atau orang yang sangat-sangat berkuasa karena diberikan hikmat, marifat, kuasa daripada Tuhan. Dan waktu saya dan saudara belajar tentang kehidupan Yesus Kristus yang singkat melayani di muka bumi hanya 3,5 tahun, saudara akan menemukan bahwa dia adalah pribadi yang sangat peduli dengan orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Di mana dia hadir, setiap pengajaran dia itu saudara memberi kekuatan kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Sungguh-sungguh bijaksana ya Allah Tuhan juru selamat yang dimiliki oleh orang Kristen. Sehingga dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus ini saudara, maka kekristenan itu lahir dan Yesuslah sebagai pribadi ya yang mengajarkan ajaran kekristenan ini, sehingga ajaran ini terus berkembang saudara sampai pada hari ini. Dan saya mau berkata bahwa pribadi yang paling diserang dan ajarannya yang paling diserang dari dahulu sampai hari ini adalah pribadi dan juga ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena waktu dia tampil, dia mengajarkan perkara-perkara, hal-hal, ajaran-ajaran yang mengubahkan kehidupan manusia, bahkan juga hal-hal yang sulit itu dia sederhanakan dengan perumpamaan dan perumpamaan. Jadi
Yang pertama, kekristenan itu bisa lahir karena lewat ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kekristenan itu bisa lahir karena apa yang Yesus tinggalkan, salah satunya sebelum dia naik ke sorga adalah ajaran itu yang bersifat lisan. Nah, ajaran yang bersifat lisan ini didengar baik-baik oleh para murid, diperhatikan baik-baik oleh para murid, kemudian mereka itu meneruskan apa yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka pelajari dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ajaran-ajaran yang mereka teruskan dari Tuhan Yesus Kristus sangat banyak sekali. Yang pertama adalah ajaran kasih. Itu yang saya singgung tadi di depan. Yesus mengajarkan kalau untuk kerajaan Allah, maka engkau harus yang namanya rela menderita. Ya, tidak heran Yesus berkata bahwa kalau engkau ingin mengikut aku, maka sangkalah dirimu, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Bahkan kalau engkau mau ikut aku, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Dan kalau saudara perhatikan kehidupan Yesus, waktu dia naik sampai di atas Kalvari, maka ada satu warisan terakhir yang dia berikan kepada para muridnya adalah pengampunan. Dan pengampunan itu adalah kasih, saudara-saudara. Jadi, waktu mereka itu melihat, mempelajari, mendengar, ya, dengan cermat apa yang Yesus Kristus itu ajarkan dan teladani kepada mereka, mereka itu teruskan, saudara-saudara. Ketika Yesus tidak bersama lagi dengan mereka, tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan mereka, maka mereka itu berani, saudara-saudara, untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Dan apalagi yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan adalah lewat iman kita, maka kita itu akan mengenal Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Petrus bisa mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Mesias. Itu karena iman yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa iman yang diberikan oleh Tuhan, maka Petrus tidak akan pernah berkata demikian. Jadi, saya dan saudara belajar bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh karena iman. Anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan umat manusia. Apalagi yang Yesus ajarkan, saudara-saudara. Yang Yesus ajarkan adalah ketika engkau menjadi muridku, maka engkau harus yang namanya mementingkan kerajaan Allah itu lebih daripada segala sesuatu. Waktu engkau mau menjadi muridku, pengikutku, maka segala yang berharga itu harus ditinggalkan. Tidak heran, waktu saya dan saudara jadi orang Kristen hari ini, saya dan saudara harus melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya. Yesus pernah berkata bahwa barang siapa mengasihi anaknya, mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, lebih daripadaku, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus mengajarkan bahwa kalau orang yang kikir, ya, yang lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa dahsyat dan luar biasanya apa yang didengar, diperhatikan, ya, direkam, disimpan oleh para murid, dan itu mereka meneruskannya. Sehingga waktu gereja mula-mula itu ada, Alkitab itu belum selesai saudara ditulis dan juga dikanonisasi, maka orang-orang Kristen pada waktu itu menggunakan satu kitab atau buku, namanya adalah buku atau kitab Didake. Nah, kitab itu adalah bertuliskan ringkasan tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga pengajaran daripada rasul-rasul. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka satu pengajaran, ya, mereka ada di dalam satu rumah induk, namanya adalah Kristen. Yang ketiga, saudara-saudara, kekristenan itu bisa lahir karena gaya hidup daripada orang-orang Kristen. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 11, saudara akan menemukan di Antiokhia lah pertama kali murid-murid Yesus Kristus, pengikut jalan Tuhan itu disebut sebagai Kristen. Nah, kalau saya dan saudara menyimak catatan daripada ayat itu, saya dan saudara mungkin langsung terkagum-kagum. Tapi pada waktu saya dan saudara mempelajari sejarahnya, maka penyebutan Kristen itu, saudara, merupakan
penyebutan yang bernada penghinaan kepada pengikut-pengikut jalan Tuhan pada waktu itu yang disebut menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka dianggap aneh ya dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Orang-orang bersikap duniawi, berdosa, mereka itu sangat-sangat rohani dan menjaga kekudusan hidup yang luar biasa. Bahkan pada waktu kekristenan itu lahir, saudara, itu ada di bawah kekaisaran Roma. Dan pada waktu itu, orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, Allah Juru Selamat, mereka menjadi Kristen, mereka itu akan dihina, mereka itu akan ditindas, mereka itu akan dianiaya, mereka akan dipersekusi. Bahkan waktu saya dan saudara belajar tentang kekristenan itu bertumbuh 300 tahun, saudara, sebelum ya Kaisar Konstantin yang pertama itu menjadikan agama Kristen adalah agama bangsa Roma, saudara. Maka itu kekristenan itu, saudara, sangat-sangat ditindas, saudara-saudara. Ditindas dengan luar biasa. Karena bagi orang-orang kebanyakan pada waktu itu, kekristenan ini adalah satu arus baru. Kekristenan ini adalah satu sekte baru yang lahir pada waktu itu, sehingga mereka disebut adalah kelompok orang yang baru pada waktu itu. Karena kehidupan mereka yang berbeda. Mereka disuruh untuk menyembah kaisar, menyembah dewa, mereka tidak mau. Mereka disuruh untuk yang namanya mengikuti kehidupan orang-orang pada waktu itu, mereka tidak mau, sehingga mereka ditangkap, kemudian mereka itu dijadikan budak dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, karena gaya hidup mereka yang berbeda dengan orang-orang dunia, gaya hidup mereka yang sama seperti Kristus, Kristianos, pengikut Kristus, maka disitulah terjadi yang namanya penambahan atau pelipat gandaan jumlah jiwa-jiwa yang menjadi orang Kristen. Kalau saya dan saudara belajar ya tentang gereja mula-mula, ada 4 komunitas Yesus Kristus itu yang besar pada waktu itu. Yang pertama di Yerusalem, yang kedua di Antioquia, yang ketiga itu di Alexandria, Mesir, dan yang keempat itu di Roma, di Italia. Saudara-saudara, waktu tahun 70 ya, Yerusalem itu dibakar oleh Jenderal Titus, orang Israel semua itu, saudara, tersebar mengalami diaspora. Dan akhirnya ya komunitas Yesus Kristus yang ada di Yerusalem ini menyebar ke seluruh dunia. Dan waktu mereka tersebar, saudara, ini adalah kesempatan yang Tuhan pakai, yakni Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk pergi dan menginjil orang-orang Yahudi. Kita melihat bahwa ternyata kekristenan itu bertumbuh dengan luar biasa. Jadi, waktu saya dan saudara jadi orang Kristen, maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen. Waktu orang-orang dunia pesta pora, saya dan saudara tidak boleh pesta pora. Waktu orang-orang dunia itu hidup dalam kemabukan, saya dan saudara tidak boleh hidup dalam kemabukan. Waktu orang-orang dunia hidup dalam penyembahan berhala, saya dan saudara tidak boleh hidup dalam penyembahan berhala. Waktu orang-orang dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari daging, maka saya dan saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang berasal dari roh. Sebab apa? Sebab ketika saya dan saudara telah menjadi milik Kristus, maka hidup kita dikuasai oleh roh. Nah, ini yang menjadi poin bagi saya dan saudara, bagaimana waktu saya dan saudara jadi orang Kristen, maka itu sebuah kebanggaan, sebuah sukacita, sebuah rahmat, sebuah anugerah yang luar biasa, karena ada sejarahnya bagaimana kekristenan itu lahir. Dan saya waktu mempelajari tentang kekristenan lahir, saudara-saudara, betapa luar biasanya. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia pernah hidup di sejarah dunia ini, di sejarah umat manusia, dan dia berbeda sekali. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau dunia membenci kamu, janganlah heran, karena mereka terlebih dahulu sudah membenci aku. Nah, ini poinnya bagi saya dan saudara. Semangat untuk menjadi orang Kristen, terus hidup seperti Kristus, sebarkan ajaran-ajaran yang benar yang saya dan saudara sudah baca dari Alkitab, firman Tuhan. Saya percaya kekristenan akan terus meluas, diperluas. Dan saya percaya waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya dia. Di akhir dari video ini, saya mau berdoa buat saudara-saudara. Kalau ada saudara yang mungkin sedang kecewa dengan Kristus,
hari ini saudara perlu kembali mengasihi Kristus. Ataupun juga ada saudara yang mungkin ingin sekali menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih takut, saudara mungkin belum berani menyatakan engkau Kristen. Saya mau berdoa biar saudara cepat-cepat percaya kepada Tuhan Yesus, terima Kristus, jadi orang Kristen, dan saya percaya saya dan saudara akan menjadi pengikut-pengikut yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan video ini. Kalau ada yang Kristen tapi mungkin sekarang sedang kecewa dengan engkau dan ingin meninggalkan engkau, hamba berdoa, bawa mereka kembali kepada engkau. Segarkan jiwa mereka. Tuhan, tunjukkan pribadimu kepada mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak terlepas dari genggaman tanganmu yang penuh dengan kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudaraku yang mungkin hari-hari ini mau jadi orang Kristen, tapi karena takut, karena takut kepada manusia, karena tidak berani untuk menyatakan bahwa dia mau jadi orang Kristen, dengan segala macam alasan apapun, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bekerja, dan setiap orang yang sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan engkau mau menjadi Kristen, mereka berani menyatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Dalam nama Yesus, semakin banyak jiwa di dunia ini yang akan percaya kepada engkau dan menjadi orang Kristen. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, saudara-saudara. Ini video singkat dari saya tentang bagaimana sejarah lahirnya kekristenan. Saya percaya kita semua dicerahkan dan diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.